Berita hangat yang sepertinya akan selalu menghiasi dunia F1 dalam beberapa pekan ke depan selain Lance Stroll yang underperform adalah perihal nasib Sergio Perez di Red Bull yang ada di ujung tanduk. Meskipun Checo punya kontrak sampai akhir 2024, tetapi kita tahu seperti apa tim Red Bull ketika menghandle pembalapnya yang sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya. Bukan tidak mungkin kontrak Perez berakhir lebih awal seperti Nick De Vries, di mana ia digantikan oleh Daniel Ricciardo karena tidak kunjung tampil bagus di AlphaTauri. Hal yang sama bisa saja terjadi pada Sergio Perez yang juga mengalami krisis performa di tim sekelas Red Bull, di mana mereka sudah mengunci gelar juara dunia konstruktor di Jepang dan gelar juara dunia pembalap di Qatar pekan lalu. Ketika Max Verstappen tampil sangat dominan dan resisten di posisi terdepan, Sergio Perez untuk dapat poin saja harus sempoyongan sana-sini dalam 2 balapan terakhir. Oke lah, di Singapura bisa kita jadikan pengecualian karena memang Red Bull secara overall memang kurang bagus di sana. Tetapi di Jepang dan Qatar, di mana RB19 ada titik terkuatnya, maka Perez seharusnya bisa mendapatkan hasil yang bagus atau minimal tidak terpaut jauh dari Verstappen. Di Suzuka, Perez gagal meraih poin setelah senggolan dengan Kevin Magnussen ketika akan menyalipnya di hairpin. Senggolan yang diakibatkan kurang sabarnya Checo dalam membuat manuver, kesalahan yang sepertinya sudah jadi tipikal bagi pembalap Meksiko tersebut yang dikenal gerusak-gerusuk ketika berada di bawah tekanan. Lalu di GP Qatar, Checo hanya bisa finish di urutan ke-10 pada balapan hari Minggu setelah dihukum 3 kali penalti track limit. Sebelumnya, saat sprint race, Perez malah DNF usai terlibat insiden dengan Esteban Ocon dan Nico Hülkenberg. Mobilnya alami rusak parah dan dampaknya dia harus start dari pit lane pada balapan Minggu di Qatar yang kemudian menyulitkan situasinya untuk bisa recover. Meski begitu, cukup adil rasanya jika mengatakan kalau semuanya tidak akan terjadi jika Checo bisa tampil lebih bagus saat kualifikasi sprint shootout. Andai saja dia bisa tembus 5 besar, maka asumsi Checo tidak akan terlibat insiden saat sprint dan bisa memudahkan balapannya di hari Minggu. Sayangnya, akhir pekan Perez sudah sangat sulit sejak awal dengan keseimbangan mobil RB19 yang tidak cocok seperti yang ia inginkan. Hal itu bisa dilihat dari perbedaan gaya balap antara Perez dan Verstappen, di mana Verstappen bisa membawa mobil dengan sangat lembut serta lebih flowing ketimbang Perez yang sedikit kasar, serta membutuhkan steering lock lebih besar ketika di tikungan. Kedua pembalap ini memang memiliki perbedaan driving style yang sangat signifikan. Max menyukai keseimbangan oversteer atau grip ban depan yang sensitif, sementara Checo menyukai understeer, di mana grip ban belakang yang lebih kuat serta stabil. Dari perbandingan gaya balap itu, Verstappen mampu mengendalikan RB19 dengan sangat lembut di tikungan dan jelas menggambarkan seberapa nyaman dirinya dengan keseimbangan mobil yang ada saat ini. Berbeda dengan Perez yang menyukai gaya understeer, nampak kesulitan untuk menemukan momentum saat menikung dengan grip ban belakang yang kurang stabil. Terlihat dari beberapa koreksi yang ia lakukan di tikungan, menggambarkan kurangnya kepercayaan dirinya ketika berbelok. Selain itu, gaya balapnya yang memanfaatkan late turn dan steering lock yang lebih besar juga membuat pemakaian ban menjadi lebih berat dan berefek ke degradasi ban yang lebih parah dari Verstappen. Apalagi jika berbicara soal karakter sirkuit, sudah bukan rahasia lagi jika tikungan cepat dan flowing adalah kelemahan terbesar Sergio Perez selama di Red Bull. Titik balik menurunnya performa Checo adalah setelah kemenangannya di GP Azerbaijan. Selama di Baku, Verstappen mengungkapkan jika dia mengutak-atik dan bereksperimen dengan banyak settingan mobil, sampai kemudian dia berhasil menemukan setup yang pas. Settingan baru tersebut ia pakai di Miami, dan semenjak itu juga pembalap Belanda ini tidak terkejar untuk mencetak rekor 10 kemenangan beruntun sampai Monza. Sejak itu pula, Perez kena mental dengan menyadari sebagus apa Verstappen. Perez yang ingin mengejar gelar juara dunia mencoba untuk memangkas ketertinggalannya, tetapi malah overpush dan berujung ke beberapa kesalahan sendiri. Checo bahkan sampai memakai jasa psikolog untuk membantu kondisi mentalnya. Dia sempat bangkit di pertengahan musim dengan mencetak 3 podium dari 4 balapan pada GP Hungaria, Belgia, dan Italia. Tetapi setelahnya, Checo kembali alami kesulitan yang sama setelah GP Singapura. Selain persoalan mental, secara teknis Perez memang mendapatkan masalah yang sama seperti tahun lalu, yaitu merasa jika development mobil RB19 menjauh dari gaya yang ia sukai. Di awal musim, Red Bull sempat mengklaim jika mobil mereka punya keseimbangan yang bagus di semua area dan bisa membuat kedua pembalapnya tampil kompetitif. Dan memang benar, perbedaan performa Verstappen dan Perez tak begitu jauh sampai GP Azerbaijan atau dalam 4 balapan pertama.
Setelah Verstappen menjauh dengan perubahan setup yang ia lakukan, dan Red Bull mulai meluncurkan beberapa update di RB19, Perez mulai kesulitan dengan keseimbangan mobil. Checo mengungkapkan jika ia harus mengorbankan banyak hal untuk bisa menemukan keseimbangan mobil yang ia sukai. Permasalahan utama bagi Perez adalah ia tidak bisa menemukan konsistensi performa dari RB19 seperti yang dilakukan Verstappen yang memang sudah nyaman dengan kemampuan adaptasinya yang sangat bagus. Konsistensi itulah yang selama ini dicari oleh Perez, apalagi dia belum bisa menemukan settingan yang pas untuk gaya balapnya yang understeer. Performa Perez yang jomplang tentu membawa kita ke opini soal development mobil Red Bull yang lebih diprioritaskan ke Verstappen. Harus diakui, jika sindiran Toto Wolff dan Hamilton soal Red Bull yang selalu mengutamakan Verstappen adalah fakta sejak dulu. Mereka membuat mobil yang bisa dimaksimalkan Verstappen dan sesuai dengan gaya balapnya. Bahkan, hal tersebut dibongkar langsung oleh Pierre Gasly dan Alex Albon yang sama-sama gagal serta jadi korban kekejaman Red Bull karena tidak memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan mobil. Atau, dengan kata lain, cuma Verstappen lah yang boleh memberikan serta didengarkan feedbacknya oleh tim. Jika musim lalu Red Bull mengakui kalau development mobilnya memang menjauh dari harapan Perez dan condong ke Verstappen, maka tahun ini mereka membantah hal tersebut dengan mengatakan kalau pengembangan mobil diarahkan untuk memaksimalkan performanya di sirkuit. Hal itu praktis membuat Perez tidak punya alasan lain lagi selain menyalahkan dirinya sendiri yang tak mampu perform sesuai harapan tim. Bos Red Bull, Christian Horner yang selama ini menjadi pelindung Checo dari gempuran kritikan Helmut Marko, mulai gerah dengan penampilan pembalap keduanya tersebut. Horner menuntut Perez untuk menekan tombol reset dan kembali ke performa seperti yang ia tunjukkan di Monza, di mana ia bisa meraih podium. Ia juga menegaskan kalau mobil Red Bull tidak dibuat untuk menyesuaikan driving style dari satu pembalap, dan Perez dituntut untuk mengembangkannya sendiri melalui settingan atau setup seperti Verstappen. Horner bahkan menyinggung jika pasangan Red Bull kalah kuat ketimbang duo Mercedes, duo Ferrari, dan duo McLaren. Baginya sangat penting bagi Checo untuk bisa mengunci posisi runner-up klasemen dan memastikan Red Bull di posisi 1-2 sebagai penyempurna kesuksesan mereka musim ini. Namun sepertinya memiliki mobil sekelas RB19 malah justru memberi tekanan yang sangat besar bagi Perez dan membuatnya overthinking serta overpush ketika balapan. Satu skenario terburuk yang bisa terjadi kepada Perez adalah ia kabarnya sudah diberi ultimatum oleh Red Bull yang berisi tuntutan untuk bisa finish di posisi kedua klasemen pembalap atau dikeluarkan dari tim. Ia diancam akan digantikan oleh Daniel Ricciardo musim depan jika gagal memastikan Red Bull 1-2 di klasemen akhir dan semakin menambah tekanan di pundak Perez. Bahkan sempat beredar gosip yang menyebut jika Perez sedang mempertimbangkan untuk pensiun akhir musim ini dan akan diumumkan di balapan kandangnya pada GP Meksiko. Gosip itu kabarnya datang langsung dari pejabat di perusahaan sponsor utama Perez. Diyakini kalau Checo sudah tahu jika ia tidak akan dipertahankan Red Bull untuk 2024 dan kontraknya diputus di tengah jalan. Menyadari jika usianya sudah tua dan tidak ada opsi lagi di F1 dengan AlphaTauri yang berencana mengorbitkan Liam Lawson jika Ricciardo pergi, maka Sergio Perez memilih opsi realistis untuk pensiun dari F1. Apalagi ia menganggap jika periode 5 bulan terakhirnya di Red Bull sudah merusak reputasinya di F1. Namun itu hanyalah gosip atau rumor, jadi tidak perlu ditanggapi secara serius. Yang jelas adalah posisi Perez sekarang berada dalam tekanan yang besar dengan ultimatum yang diberikan oleh tim. Apa yang dibutuhkan oleh Checo saat ini adalah refleksi diri dan kembali ke basic seperti apa yang ia lakukan di awal musim. Berhenti berpikir berlebihan mengenai sebagus apa Max Verstappen dan semua fokus harus dialihkan ke dirinya sendiri untuk mengalihkan semua pikiran negatif serta tekanan yang diarahkan kepadanya. Finish runner-up adalah harga mati bagi Checo, apalagi dalam 2 pekan ke depan ia akan tampil di hadapan publiknya sendiri di Meksiko yang tentu ia ingin tunjukkan performa terbaik di sana. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.